Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang rasio laporan keuangan yang beranggotakan Mikdam Alfaed, Afif Paduyani, Anissa Prelia, dan Pramada. Analisis rasio laporan keuangan. Financial ratio adalah merupakan suatu alat analisa yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan, seperti laporan neraca, rugi atau laba, dan arus kas dalam periode tertentu. Tujuan utama analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut. Sebagai alat barometer untuk melakukan forecasting atau memproyeksikan posisi keuangan di masa yang akan datang. Mereview kondisi perusahaan saat ini, permasalahan dalam manajemen operasional maupun keuangan, alat ukur untuk melakukan efisiensi di semua departemen perusahaan. Analisis rasio keuangan yang sering digunakan antara lain: rasio likuiditas, rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kemampuan finansialnya dalam jangka pendek. Kreditur jangka pendek seperti bank dan pemasok tertarik kepada tingkat likuiditas. Rasio yang dapat digunakan untuk menentukan kemampuan suatu perusahaan untuk membayar utang jangka pendek, yaitu rasio lancar. Banyak digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan dan kemampuan untuk membayar utang dalam jangka pendek. Rasio lancar sering disebut sebagai rasio modal kerja. Modal kerja adalah aset lancar dikurangi liabilitas lancar. 2. Rasio cepat, rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang lebih likuid. 3. Perputaran piutang usaha, rasio ini mengukur beberapa kali rata-rata perusahaan memungut piutang dalam suatu periode. 4. Perputaran persediaan, mengukur berapa kali rata-rata persediaan terjual dalam periode tertentu. Tujuannya adalah mengukur likuiditas persediaan. B. Rasio profitabilitas. Rasio ini mengukur laba atau keberhasilan operasi perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laba atau rugi mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pendanaan melalui utang dan ekuitas. Hal tersebut juga mempengaruhi posisi likuiditas dan kemampuan perusahaan untuk tumbuh. Akibatnya, kreditor dan investor tertarik mengevaluasi kemampuannya dalam menghasilkan laba profitabilitas. Ada beberapa jenis rasio profitabilitas antara lain: 1. Margin keuntungan adalah perhitungan persentase setiap euro penjualan yang menghasilkan laba neto. Margin keuntungan dapat dihitung dengan membagi laba neto dengan penjualan neto. 2. Perputaran aset mengukur seberapa efisien perusahaan memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rasio ini diperoleh dengan cara membagi penjualan itu dengan rata-rata aset. 3. Imbal hasil atas aset. Sebuah perhitungan profitabilitas yang menyeluruh. Rasio ini dapat dihitung dengan membagi laba neto dengan aset rata-rata. 4. Imbal hasil atas ekuiditas pemegang saham biasa. Rasio tersebut mengukur profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Rasio ini menunjukkan jumlah neto tertentu atas laba neto perusahaan yang diperoleh dari setiap euro yang diinvestasikan oleh pemilik. 5. Laba per lembar saham. Rasio ini mengukur besaran laba neto yang diperoleh setiap lembar saham biasa. Dapat dihitung dengan cara membagi laba neto yang tersedia untuk pemegang saham biasa dengan jumlah rata-rata saham biasa yang beredar dalam tahun tersebut. 6. Rasio harga saham terhadap laba adalah cara yang sering digunakan untuk menghitung rasio harga pasar setiap saham biasa dibandingkan dengan pendapatan per lembar saham. Rasio harga saham terhadap laba mencerminkan pengamatan investor atas pendapatan suatu perusahaan di masa depan.
7. Rasio pembayaran mengukur persentase laba yang dibagikan dalam bentuk dividen. Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi biasanya memiliki rasio pembayaran yang rendah karena perusahaan-perusahaan tersebut menginvestasikan sebagian besar laba itu untuk mengembangkan bisnisnya. C. Rasio solvabilitas adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam waktu yang lama. Kreditur jangka panjang dan pemegang saham tertarik pada kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan nilai nominal utang pada saat jatuh tempo. Berikut ini macam-macam rasio solvabilitas antara lain. 1. Rasio utang terhadap total aset, yaitu mengukur total aset yang dibiayai oleh kreditur. Rasio ini dapat dihitung dengan cara membagi total utang dengan total aset. 2. Rasio kelipatan bunga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga saat jatuh tempo. Rasio ini dapat dihitung dengan cara membagi laba sebelum beban bunga dan pajak dengan beban bunga. Selanjutnya, pada slide ini merupakan rangkuman atau ringkasan dari slide sebelumnya mengenai rumus dan kegunaan dari rasio likuiditas masing-masing, dari mulai rasio lancar hingga rasio kelipatan bunga. Pada slide ini disajikan laporan posisi keuangan sebagai data dan informasi untuk menjawab contoh soal di slide berikutnya. Pada slide ini disajikan laporan laba rugi sebagai data dan informasi untuk menjawab contoh soal. Nah, untuk soalnya sendiri ada di bawah dari laporan laba rugi berikut. Slide selanjutnya adalah jawaban dari latihan soal. Yang pertama atau yang A, mencari rasio lancar. Rasio lancar didapat dari aset lancar dibagi liabilitas lancar. Yang B, perputaran persediaan. Perputaran persediaan diperoleh dari beban pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Yang C, margin keuntungan. Margin keuntungan diperoleh dari laba neto dibagi penjualan neto. Yang D, imbal hasil aset. Imbal hasil aset diperoleh dari laba neto dibagi rata-rata aset. Yang E, imbal hasil atas ekuitas pemegang saham biasa diperoleh dari laba neto dikurangi dengan dividen preferen dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Yang F, utang terhadap total aset. Utang terhadap total aset diperoleh dari total utang dibagi dengan total aset. Dan yang terakhir, rasio kelipatan bunga. Rasio kelipatan bunga diperoleh dari laba sebelum beban bunga dan pajak dibagi dengan beban bunga. Kemampuan laba dan pos-pos tidak biasa. Kemampuan laba berarti level laba yang normal untuk diraih di masa depan. Kemampuan laba berbeda dengan laba neto aktual sebesar pendapatan, beban, laba, dan rugi yang tidak biasa. Penggunaan tertarik dengan kemampuan laba karena kemampuan laba membantu memperkirakan di masa depan tanpa gangguan dari pos-pos yang tidak biasa. Untuk penggunaan laporan keuangan untuk menentukan kemampuan laba sebuah pos tidak biasa diidentifikasi terpisah dari laporan laba rugi sebagai operasi yang dihentikan. Untuk mengilustrasikan, asumsikan selama tahun 2014 Agro Energy Inc. memiliki laba sebelum pajak sebesar $800.000. Selama tahun 2014, Agro menghentikan dan menjual divisi bahan kimia karena tidak menghasilkan laba. Kerugian pada tahun 2014 dari operasi divisi bahan kimia atau setelah dikurangkan pajak sebesar $60.000 adalah $140.000. Kerugian atas penghapusan divisi bahan kimia setelah dikurangi pajak sebesar $30.000 adalah $70.000 dengan asumsi pajak sebesar 30% dari pendapatan. Agro Energy Inc. laporan laba rugi sebagian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014. Laba sebelum pajak
$800.000, beban pajak penghasilan 240.000, laba dari operasi berjalan 560.000, operasi yang diberhentikan. Kerugian atas operasi divisi bahan kimia setelah dikurangi pajak sebesar $60.000, $140.000. Kerugian atas penghapusan divisi bahan kimia setelah dikurangi pajak sebesar $30.000, $70.210.000. Laba itu $350.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila teman-teman ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, silahkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.